Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Mirqatus Su'ud, syarah daripada Sulam Taufik. Kita telah sampai kepada wa ta'taqida, dan kamu meyakini, wa tusaddiqa, dan kamu membenarkan, annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu shadiqun, itu jujur, wa muhiqqun, dan benar, fi jami'i ma, pada seluruh sesuatu, akhbara, yang Nabi mengabarkan, bihi, dengan ma. Jadi kamu harus meyakini, membenarkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau adalah orang yang jujur, yang benar pada segala sesuatu yang beliau khabarkan. Minal ahkam, dari hukum-hukum, wal umuril mughayyabat, dan perkara-perkara yang gaib, bal jami'i aqwalihi, bahkan seluruh perkataannya Nabi. Wa illam takun anillah, meskipun perkataannya Nabi tadi itu bukan datang dari Allah. Fayalzamuna, maka wajib bagi kita al-imanu bidzalika, mengimani bidzalika, dengan seluruh apa yang dikabarkan oleh Nabi. Faman angkara syai'an, maka siapa yang mengingkari sesuatu, min dzalika, dari apa-apa yang dikabarkan oleh Nabi, wa kana ma'luman minad-din bid-darurah, dan adalah yang dikabarkan oleh Nabi itu makluman, perkara yang telah diketahui, minad-din, daripada agama, bid-darurah, secara pasti, maka kafarah, maka dia kafir. Jadi kata beliau, siapa yang mengingkari sesuatu dari yang dikabarkan oleh Nabi, dan yang dikabarkan oleh Nabi itu adalah perkara yang telah diketahui daripada agama secara pasti, maka dia menjadi kafir. Famin dzalika ay mimma akhbara bihi, maka di antara perkara yang Nabi mengabarkan perkara tadi adalah adzabul qabri. Adzabul qabri. Jadi di antara perkara yang dikabarkan oleh Nabi adalah adzabul qabri, azab kubur, adanya siksa kubur. Wa huwa adzabul barzakh. Wa huwa, adapun azab kubur itu adalah adzabul barzakh. Udifa, azab kubur itu disandarkan ilal qabri, kepada kubur. Azab tadi disandarkan kepada kubur li'annahu al-ghalib karena azab kubur itu adalah secara umum. Secara umumnya itu seperti itu azab kubur. Wa illa, kalau tidak demikian, fakullu mayyitin, maka adapun setiap mayit, aradahullah ta'dzibahu, yang Allah menghendaki menyiksa mayit tadi, anallahu, maka akan menimpa kepada mayit tadi, ma aradahu bihi, apa yang Allah kehendaki tadi, bihi, terhadap mayit tadi. Kubiro, baik mayit tadi itu dikubur, aulam yukbar, ataupun mayit tadi tidak dikuburkan. Baik mayit tadi itu dikuburkan atau tidak dikuburkan, tetap terkena azab Allah. Walau sulibah, walaupun mayit tadi itu disalib, enggak di dalam kubur, tetap terkena siksa kubur. Au ghariqa, ataupun mayit tadi itu tenggelam, fi bahrin, di dalam lautan, tetap terkena siksa kubur. Au akalat dawabu, atau memakan mayit tadi ad-dawabu, binatang. Au uhriqa, atau uhriqa, dia terbakar, hatta soro Ramadan, sehingga mayit tadi menjadi Ramadan abu. Wa dzuriya, dan diterbangkan mayit tadi fil rih, pada angin. Intinya keadaan apapun dia, tetap dia terkena azab kubur. Apakah dia disalib, tenggelam di lautan, atau dimakan binatang buas, atau terbakar, tetap dia terkena siksa kubur. Karena azab kubur itu hakikatnya adalah adzabul barzakh, yaitu azab barzakh.
Wa yakunu lil kafir, dan ada apa azab kubur tadi berlaku lil kafir terhadap orang kafir, wal munafik dan orang munafik, wa usatil mukmin dan berlaku juga kepada orang-orang maksiatnya orang beriman, walihadil ummah dan azab kubur itu juga berlaku kepada umat ini, wa ghairiha dan berlaku juga pada selain umat ini. Umat-umat terdahulu pun juga ada siksa kubur. Wa dalilu wuqu'ihi qauluhu ta'ala, dan adapun dalil adanya siksa kubur, terjadinya siksa kubur itu adalah qauluhu ta'ala, firman Allah SWT. Allah berfirman, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. An-nar api, yu'radun mereka itu dibentangkan 'alaiha atas api, ghuduwan wa 'ashiyya pagi dan sore. Jadi yang pertama yang dikabarkan oleh Nabi adalah azabul qabri, azab kubur. Kemudian yang kedua, wa na'imuhu dan nikmat kubur, al-qabri. Famin na'imihi, maka di antara nikmat kubur itu adalah tausi'uhu, luasnya kubur. Jadi termasuk nikmat kubur itu adalah tausi'uhu, luasnya kubur. Kubur menjadi luas sejauh mata memandang. Wa ja'lu qindilin fih, dan dijadikan lentera lampu fihi di dalam kubur sehingga kubur tadi itu menjadi terang. Wa fathu taqatin fihi minal jannah, dan dibukakan jendela fihi di dalam kubur minal jannah dari surga. Jadi ada jendela yang tembus kepada surga. Wamtila'uhu, dan dipenuhinya kubur biraihan dengan wewangian. Wa ja'luhu, dan dijadikannya kubur tadi raudhatan, satu taman min riyadil jannah, dari taman-taman surga. Wa qulu hadza, dan setiap nikmat-nikmat kubur yang disebutkan ini mahmulun, ini ditafsirkan ala hakikatihi, atas hakikatnya, ada secara nyata, indal ulama, menurut para ulama. Afada, telah memberikan faedahu kepada keterangan ini Abdus Salam Al-Laqani, Imam Abdus Salam Al-Laqani. Kemudian di antara perkara yang dikabarkan oleh Nabi adalah su'alul malakaini mungkarin wa nakirin, pertanyaan dua malaikat mungkar bi fathil kaf, dibaca dengan fathah huruf kafnya, mungkarin wa nakirin dan nakir. Jadi di antara perkara yang dikabarkan oleh Nabi adalah pertanyaan dua malaikat mungkar dan nakir, yaitu ada di dalam kubur nanti. Wa innama, dan hanya saja sumiya hadzal hadanil malakani bidzalika, hanya saja dua malaikat ini dinamai dengan mungkar dan nakir, li'annahuma, karena keduanya mungkar dan nakir tadi itu ya'tiyanil mayyita, akan datang kepada mayit, mendatangi mayit, bisuratin mungkaratin, dengan bentuk yang diingkari, yang menakutkan. Fa inna sifatahuma, karena sifat keduanya, sifat malaikat mungkar dan nakir, annaha, bahasanya mungkar dan nakir itu aswadani, dua malaikat yang hitam, arzaqani, yang kebiru-biruan keduanya, ayunuhuma, yang kebiru-biruan ayunuhuma, mata-mata keduanya. Jadi warnanya hitam, matanya kebiru-biruan. Kakudurin nuhas, seperti panci yang terbuat dari nuhas tembaga. Wa fi riwayatin, dan di dalam satu riwayat, sifat malaikat mungkar dan nakir itu kalbarki, seperti petir, seperti kalbarki, kilat. Aswatuhuma, adapun suara-suara keduanya itu karra'di, seperti petir, suaranya seperti petir. Idza takallama, ketika keduanya berbicara. Yakhruju, akan keluar, min afwahima, dari mulut-mulut keduanya, kanar, seperti api. Biyadikulli wahidin minhuma, pada tangan, pada setiap satu dari keduanya,
itu mitrokun, ada pukul. Jadi masing-masing dari dua malaikat tadi pada tangannya itu ada mitrok, pukul. Pukul min hadidin yang terbuat dari besi. Lau duriba bihil jibal ladzabat, seandainya duriba dipukul bihi dengan pukul tadi, aljibalu gunung-gunung, jika gunung-gunung tadi dipukul dengan pukulnya malaikat mungkar nangkir tadi, ladzabat, niscaya gunung tadi akan meleleh. Wa fi riwayatin, dan di dalam satu riwayat, biyadi ahadihima, pada tangan salah satu dari keduanya itu mirzabatun, ada tongkat. Lawij tama'a, seandainya berkumpul alaiha, atas tongkat tadi, ahlu Mina, orang-orang yang berada di Mina, ma'aqalluha, niscaya mereka enggak akan mampu mengangkatnya, mengangkat tongkat tadi. Wahuma, dan malaikat mungkar dan nangkir, lil mukmin, bagi orang yang beriman, atau yang taat. Jadi malaikat mungkar dan nangkir itu juga datang kepada orang yang beriman atau yang taat, wa ghairihi, dan selainnya. Al-sahih, menurut pendapat yang sahih. Lakin, akan tetapi, yarfuqani, dua malaikat tadi akan bersikap lembut bil mukmin, kepada orang beriman. Wa yaqulani, dan dua malaikat tadi akan berkata lahu, kepada orang beriman, idza wufiqa lil jawab, ketika orang beriman tadi diberi taufik untuk menjawab, kedua malaikat tadi akan berkata kepadanya, nam, tidurlah kamu, naumatal arus, sebagaimana tidurnya pengantin. Wayan haroni, dan dua malaikat tadi akan membentak al munafiqo, kepada orang munafik, wal kafiro, dan orang kafir, akan membentak, bersikap kasar, berkata kasar kepada orang munafik dan orang kafir. Wakil, dan dikatakan al-mu'min al-muwafaq lahu, adapun orang yang beriman yang diberi taufik lahu untuk menjawab malaikat mungkar nangkir tadi, itu adalah mubasyarun wa basyirun, namanya adalah mubasyar wa basyirun. Wa amal kafiru, adapun orang kafir, wal mu'min al-asi, dan orang beriman yang bermaksiat, falahuma, maka bagi keduanya, bagi kafir dan mukmin al-asi, itu mungkarun wa nakirun, mungkar dan nakir. Afada, telah memberikan faedah dzalika, keterangan ini, syekhuna, guru kami, Yusuf fi Fathil Qadir al-Murid. Nah, mungkin ini saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.